tips dan trik bagaimana melatih konsentrasi pada anak dengan gangguan konsentrasi dari rumah. Nah, memang konsentrasi ini adalah masalah yang sangat banyak sekali terjadi sekarang ini di masa setelah mulainya pembelajaran tatap muka. Kemarin-kemarin kan masih offline gitu tuh. Kemarin-kemarin kan masih daring, masih PJJ gitu ya. Jadi satu, anak-anak yang mengalami gangguan konsentrasi tidak terdeteksi gitu. Ya kalaupun terdeteksi ya paling cuman ibunya juga eh, nutup nih kameranya. Anaknya jalan-jalan maka nggak kelihatan gitu. Nah, jadi memang gangguan konsentrasi ini lagi happening banget lah masalah ini karena satu dua tahun pandemi itu memang memporak-porandakan kebiasaan kebutuhan bergeraknya anak. Jadi yang harusnya jalan-jalan ke mall jadi nggak jalan ke mall. Harusnya berenang karena kolam renang ditutup jadi nggak berenang gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan akhirnya banyak anak dengan masalah gangguan konsentrasi. Nah, jadi ini yang akan jadi PR penting buat kita semua untuk membantu anak-anak tersebut. Dan sedangkan konsentrasi itu hal yang sangat penting karena konsentrasi adalah gerbang pembelajaran. Nih, kalau kita lihat di bagian ini adalah namanya teori Human Information Processing namanya. Nah, jadi di dalam teori Human Information Processing itu, konsentrasi adalah bagian yang terpenting sekali di dalam pembelajaran seorang anak, di mana konsentrasi itu adalah gerbangnya, gerbang untuk yang nantinya akhirnya anak itu apakah informasi itu akan termemori atau tidak, atau bahkan lupa, apakah lepas-lepas gitu tuh. Nah, itu yang sangat penting, di mana hal ini yang nanti akan kita bahas malam ini. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi tentang fokus konsentrasi. Apa sih itu fokus konsentrasi? Konsentrasi adalah pemusatan perhatian, pikiran, jiwa, dan fisik pada suatu objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada sesuatu. Dan konsentrasi itu adalah sebuah kegiatan, sebuah kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Nah, jadi kalau lihat dari definisi tersebut, itu sangat penting nih kita mematangkan konsentrasi ini. Dan bahkan konsentrasi ini nantinya kita harus tahu jenis-jenisnya ada berapa, ada di bagian mana saja. Nah, kayak gitu tuh. Ini adalah bagian otak kita yang menjadi pusat konsentrasi tadi. Menurut teori, itu konsentrasi terbagi menjadi 5. Nah, nantinya ini yang akan kita bereskan satu persatu. Yang pertama adalah kemampuan dalam fokus attention atau fokus konsentrasi. Di mana kemampuan fokus atensi atau fokus konsentrasi ini adalah kemampuan seorang anak untuk memfokuskan pada gambar jika stimulusnya adalah visual dan pada informasi pendengaran atau instruksi atau perintah jika informasinya berupa perintah, berupa pendengaran, berupa suara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah shifting attention atau kemampuan konsentrasi untuk berpindah. Kemampuan seorang anak yang dimulai untuk membuat dia itu beralih ke satu titik fokus dan ke titik lainnya. Misalnya contoh kita dipanggil, jadi seorang anak dipanggil ibunya gitu ya. Misalnya seorang anak lagi belajar dipanggil sama ibunya, terus dia bilang, "Iya, Bu, iya, Ma." Terus balik lagi ke fokus. Nah, itu namanya shifting attention. Dan shifting attention ini penting sekali nanti saat seorang anak itu menyalin tulisan dari papan tulis ke buku, karena dia harus pindah papan tulis buku, papan tulis buku, nah kayak gitu. Yang ketiga adalah namanya sustain attention, kemampuan untuk mempertahankannya, di mana nantinya kemampuan mempertahankan ini akan dipentingkan waktunya. Jadi berapa lama anak mampu mempertahankannya. Nah, yang keempat adalah selective attention. Jadi bagaimana anak itu tetap pada satu fokus dan mengabaikan distraction atau mengabaikan stimulus yang lain. Jadi misalnya contoh
dia mendengarkan suara ibunya di tengah keramaian banyak suara, misalnya di pasar gitu. Atau dia itu tetap memperhatikan gurunya di antara banyak orang. Itu namanya selective attention. Termasuk waktu memilih multiple choice, itu adalah selective attention. Dan yang terakhir adalah namanya divided attention atau membagi konsentrasi. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh para ibu-ibu yang dia itu nonton drakor sambil motong wortel. Nah, jadi dia harus fokus ke motong wortel tapi juga sambil fokus ke drakor yang ditonton. Atau ada beberapa kasus yang misalnya anak-anak itu kesulitan dalam menyalin tulisan dari papan tulis karena dia harus membagi konsentrasi saat dia melihat tulisan yang di buku sama tulisan yang di papan tulis tadi gitu. Nah, jadi ini yang nanti sangat penting di mana kelima jenis konsentrasi ini yang akan kita latihkan pada anak. Nah, ciri konsentrasi yang baik itu seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu nih. Kalau anak itu ada di masa bayi sampai 3 tahun, kata kuncinya adalah anak itu terlambat berbicara atau tidak. Kalau dia terlambat berbicara atau tidak sesuai kemampuan berbicaranya sesuai dengan anak-anak pada umumnya, udah pasti dia konsentrasinya terganggu dah gitu. Jadi anak usia 1 sampai 3 tahun itu cirinya adalah nantinya dia itu mampu antusias dan dalam berinteraksi dengan lingkungan, mampu mendengar saat diajak berbicara one on one dan tidak tertinggal kemampuan berbicaranya. Kalau anak di usia 3 sampai 6 tahun itu ciri konsentrasinya kalau baik adalah perhatiannya terpusat, antusias dalam semua kegiatan di PAUD, baik gross motor, fine motor, dan kegiatan di kelas. Nah, terus tidak tertinggal dalam tuntutan kelas, dan kemampuan bahasanya sesuai dengan usianya. Jadi 3 tahun 1000 kosakata, 4 tahun 1600 kosakata, 5 tahun 2500 kosakata, dan seterusnya. Dan aktif dalam kegiatan kelas seperti mendengarkan cerita dan mampu berinteraksi dengan teman dengan baik. Nah, kalau anak di usia SD itu 6 sampai 12 tahun, apa ciri konsentrasi yang baik? Perhatiannya terpusat, antusias dalam belajar. Jadi kalau dia itu sudah tidak minat atau tidak antusias dalam belajar, perlu dicurigai gangguan konsentrasi. Dan anak-anak di usia SD yang dia konsentrasinya bagus, tidak ada ketinggalan kemampuan akademiknya, misalnya kemampuan membaca, pemahaman membaca, kemampuan matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, termasuk rumus-rumus itu dia sesuai gitu ya. Dan tenang dalam belajar serta mampu mengemukakan ide dengan baik. Terus aktif dalam belajar serta mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Itu kalau dia bagus konsentrasinya. Nah, cara ngitung rentang atau lamanya konsentrasi itu bisa dengan cara shortcut. Nih, jadi dengan cara pendek namanya. Ini menurut sumber dari Borton de Smith mengemukakan bahwa rumusnya itu adalah 2 sampai 5 menit kali usia dalam bentuk tahun. Jadi nantinya anak usia 1 sampai 2 tahun ya 2 sampai 10 menit. Jadi tinggal dikalikan aja, misalnya contoh anak usia 3 tahun deh ya. 3 tahun berarti antara 2 sampai 5. Jadi 2 kali 3 berarti 6. 3 kali 5 berarti 15. Nah, jadi anak usia 3 tahun itu mampu rentang atensinya adalah 6 sampai 15 menit. Nah, itu yang nantinya akan harus diperhatikan. Jangan sampai juga kita over expectation namanya. Over expectation itu adalah kita mengharap lebih padahal usianya 3 tahun gitu tuh. 3 tahun ya memang mampu fokusnya itu cuman rentang atensinya adalah cuma 6 sampai 15 menit. Jangan sampai kita nuntut 30 menit, 1 jam kayak gitu tuh. Itu juga tidak boleh. Nah, itu cara sederhananya lah, cara pendeknya. Jadi, kalau itu cara pendek, tapi kalau misalnya dibawa ke klinik tumbuh kembang, itu skor atensi itu dibuat bukan dengan cara short seperti itu.
Jadi nanti akan dites satu persatu. Nah, dengan alat yang namanya the Kahoot Skill Scoring Sheet. Jadi nanti ada hitungan-hitungannya gitu. Jadi ada hitungan-hitungan untuk fokus konsentrasi usia per usianya. Jadi itu yang kalau dibawa ke klinik tumbuh kembang. Nah, makanya nanti kalau dibawa ke klinik tumbuh kembang kok tesnya banyak ya, padahal cuma konsentrasi gitu tuh. Karena memang harus ngetes satu persatu. Dari mulai tadi tuh rentang atensi, fokus atensi, selektif atensi, bahkan sampai ke divided atau membagi konsentrasi. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pada konsentrasi anak? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi, kalau seorang anak itu konsentrasinya apakah bagus atau tidak, itu sangat tergantung pula pada faktor internal dan eksternalnya. Nah, faktor internal itu satu, kesehatan anak itu. Kalau kesehatan anak itu baik, tidak mudah sakit, itu juga konsentrasinya juga akan bagus. Dan bahkan anak-anak yang dia itu mudah sakit gitu ya, misalnya sistem imunnya memang jelek gitu ya, itu makanya kenapa dia mudah drop. Jadi sudah dikuasai pun dia akan seringkali itu hilang kemampuannya gitu. Jadi memang perlu sekali menjaga kesehatan sistem imun, kesehatannya anak supaya tidak mudah sakit gitu ya. Apalagi kita tahu nih, misalnya contoh anak itu dia kemarin baik-baik aja, begitu dia sakit terus nggak usah jauh-jauh ya, mengkonsumsi antibiotik aja. Nah, itu antibiotik itu akan sangat dahsyat sekali efeknya karena namanya juga bom gitu ya, ngebom bakteri baik dan ngebom bakteri jahat juga gitu. Jadi akhirnya mengganggu pada konsentrasi juga. Nanti anaknya jadi lebih hiper lah, nggak bisa duduk diam lah setelah dia sakit dan minum. Wah, dan memang kadang ada beberapa kondisi yang memang mau nggak mau harus minum antibiotik gitu tuh. Nah, jadi kesehatan ini memang akan dijadikan patokan sekali nih gitu. Termasuk nanti faktor internal itu adalah kecerdasan atau intelijensi anak. Anak yang intelijensinya bagus itu juga akan mendukung pada kemampuan konsentrasi yang bagus pula. Terus ketertarikan. Ketertarikan itu jadi ketertarikan juga akan sangat penting. Jadi kalau anak itu tertarik itu akan lebih fokus dibandingkan dia tidak tertarik. Termasuk minat, motivasi, bakat gitu ya. Bakat itu juga sama. Jadi saat anak itu berbakat pada sesuatu, dia akan fokus pada sesuatu itu. Terus yang ketujuh adalah kelelahan. Ini yang seringkali juga nih, bahwa orang tua seringkali tidak mempertimbangkan tentang durasi, tentang kegiatan hari itu, gitu ya, dibombardir dengan kegiatan tanpa adanya pengaturan apakah nantinya anaknya kelelahan atau tidak, gitu. Nah, itu juga sangat harus diperhatikan. Termasuk kebugaran. Jadi anak yang bugar itu akan lebih fokus. Nah, yang ke-9 ini nih yang seringkali sekarang ini banyak terjadi. Karena pandemi banyak akhirnya anak itu tidak mendapatkan stimulus bergerak dan akhirnya juga cuman banyak screen time dan akhirnya screen time sebelum menjelang sebelum tidur itu akan sangat buruk sekali berdampak pada kemampuan tidur. Jadi memang tidak boleh ada nonton TV sebelum menjelang tidur. Tidak boleh pegang-pegang handphone atau main gadget sebelum menjelang tidur. Karena itu membuat akhirnya insomnia salah satunya. Dan yang ke-10 adalah kematangan karakter. Jadi kedisiplinan, tanggung jawab yang ditanamkan sejak kecil itu akan membuat anak lebih fokus dibandingkan anak yang tidak disiplin, anak yang tidak tanggung jawab, dan seterusnya. Itu faktor internal. Nah, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal ini keluarga, misalnya ayah, ibu, kakek, nenek yang tidak sepakat, ayah ibunya beda, neneknya manjain. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada tingkat fokus konsentrasi. Yang kedua adalah sarana prasarana. Jadi anak-anak yang dia mempunyai sarana prasarana sama tidak itu berbeda jauh. Jadi adanya meja belajar, adanya ruangan khusus untuk belajar itu akan sangat penting. Termasuk gini, seringkali banyak orang tua yang melakukan belajarnya di atas kasur. Atau anaknya itu boleh belajarnya itu sambil rebah-rebahan di kasur. Nah, itu yang membuat jadi akhirnya fokus konsentrasinya rusak. Padahal menurut penelitian,
sebenarnya antara memasukkan stimulus informasi dengan nanti recall itu adalah pas waktu pemanggilan atau tes itu posisinya harus sama. Jadi misalnya contoh nanti tesnya di sekolah adalah duduk di kursi gitu. Ya, di rumah waktu belajar harusnya duduk di kursi karena supaya membuat fokus konsentrasinya bagus dan memorinya juga akan lebih nempel waktu diberikan stimulus itu. Jangan pas belajar di rumah dibacain sama ibunya anaknya raba-rabahan di kasur dengan bantal gitu. Ya nantinya waktu recall susah, kesulitan untuk memanggil kembali atau mengingat kembali karena waktu dulu waktu belajarnya adalah rebahan gitu. Nah, itu yang sangat penting sekali nanti dipahami. Sarana, prasarana, lingkungan, pola aturan. Nah, pola aturan itu juga sama. Anak-anak yang punya pola aturan baik itu akan mempunyai fokus konsentrasi yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak punya pola aturan. Media pembelajaran itu udah pastilah gitu. Jadi media pembelajaran yang lengkap sama yang tidak lengkap itu fokus konsentrasinya juga akan mendukung atau tidak mendukung pada kemampuan anak dalam fokus. Metode pembelajaran, nah ini metode juga sama. Banyak anak yang tidak dikenalkan dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi itu yang membuat anak jadi terfiksasi dengan metode belajar yang satu aja. Padahal di beberapa penelitian metode belajar itu kalau bisa dikenalkan sebanyak mungkin. Termasuk seorang anak itu sebenarnya mempunyai metode belajar atau mempunyai gaya belajar bahkan lebih dari 2 loh. Jadi lebih dari 2, jadi 2 atau lebih lah gitu. Nggak mungkin 1 gitu. Jadi nggak mungkin cuman visual aja, tapi juga auditorinya juga. Jadi bisa juga kinestetiknya juga, bisa juga read and write-nya atau kemampuan dalam baca dan menulisnya gitu. Jadi metode belajar itu juga harus dikenalkan sebanyak mungkin dan kita akan pilih dari stimulus-stimulus yang kita sudah berikan tadi mana yang akan lebih disukai sama anak. Termasuk pengawasan. Jadi anak yang diawasi, anak yang merasa diawasi oleh ibunya sama yang anak yang dibiarkan begitu aja sama ibunya, itu akan sangat beda fokus konsentrasinya. Termasuk reinforcement ini juga penting. Apakah ada pujian, apakah ada, oh kalau kamu itu nanti besok itu bisa mengerjakan ujiannya, atau nilainya bagus, kamu akan dapat ini loh, nah kayak gitu. Dan yang ke-9 adalah imprint dari orang sekitar. Jadi imprint ini sangat penting. Imprint itu gini nih, lah gimana anaknya suka sayur kalau orang tuanya tidak ada imprint makan sayur? Lah gimana anaknya itu suka baca kalau orang tuanya tidak ada imprint membaca? Minimal pegang buku lah gitu. Nah, itu yang sangat penting sekali. Nanti imprint itu untuk anak dalam fokus konsentrasi. Nah, penyebab gangguan konsentrasi itu nanti terbagi menjadi in sama out. In itu ada kelelahan, pola di mana nantinya akhirnya kita harus mengatur pola jadwal yang benar, atur kebutuhan tidur anak, atur jam makan anak gitu. Yang kedua adalah kecemasan. Nah, ini kecemasan ini juga sangat menjadi pengganggu konsentrasi nih, di mana anak-anak yang mengalami gangguan vestibular atau taktil atau anak itu tidak mampu duduk dengan tenang itu juga akan mengalami gangguan kecemasan. Anak dengan gangguan sosialisasi adaptasi, anak-anak yang dia itu dengan lingkungan baru dan orang baru itu sangat susah, itu juga akan mengalami gangguan konsentrasi. Dan awalnya adalah cemas tadi itu. Anak yang mengalami masalah di mana orang tuanya tidak akur, bertengkar, cekcok, gitu. Keluarga yang tidak harmonis itu juga akan menyebabkan kecemasan anak dan mengganggu konsentrasi anak. Dan ada juga yang cemas karena faktor genetik loh. Jadi ibunya cemas, terutama ibu ya, kecemasan ibu itu akan menurun langsung pada anak laki-laki. Jadi anak-anak ibu yang cemas tadi nanti juga pasti anaknya juga akan cemas. Nah, gangguan konsentrasi yang dari in itu salah satunya juga gaya belajar yang tidak sesuai. Tadi sudah dibahas di sebelumnya bahwa seorang anak itu mempunyai gaya belajar 2 atau lebih. Jadi kalau dia itu mengalami masalah dengan gaya belajar gitu ya, ya pasti akan gangguan konsentrasi.
Sedangkan apakah anak itu gaya belajarnya visual, auditory, taktil, kinestetik, read and write. Jadi kalau nggak cocok, misalnya gini nih, anaknya itu adalah gaya belajarnya visual, tapi ternyata sama ibunya dibacain buku, jadi hanya ya auditori gitu tuh. Yang nantinya nggak fokus lah, karena dia harus lihat bukunya gitu. Nah, penyebab gangguan konsentrasi yang lain adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak yang memang mengalami kebutuhan khusus, seperti anak dengan ADHD atau hiperaktivitas. Sehingga kebutuhan bergeraknya yang tinggi dan belum terpenuhi tadi akan mengganggu pada tingkat konsentrasi. Makanya anak-anak yang hiperaktif biasanya kalau di sekolah akan diberikan yang namanya pre-activity atau aktivitas sebelumnya. Nah, termasuk anak-anak dengan autis gitu ya. Termasuk autis itu sendiri yang nantinya akan menjadi faktor anak itu menjadi tidak bisa fokus gitu. Nah, termasuk nantinya nih ciri-ciri autis itu yang banyak itu salah satunya adalah karena tidak mampu melakukan kontak mata. Nah, kontak mata aja susah apalagi fokus gitu. Nah, itu yang menyebabkan gangguan fokus konsentrasi pada anak dengan autis. Nah, itu yang nantinya akan sangat penting. Nah, termasuk gangguan anak dengan ID atau intellectual disability. Anak-anak yang memang IQ-nya di bawah rata-rata. Seperti Down syndrome, itu juga nanti memang akan bermasalah dengan rentang atensi, konsentrasi, memori, berpikir, dan bahkan nantinya cenderung akan menolak tugas yang rumit, menolak tugas yang berpikir, menolak tugas yang harus menulis, menolak tugas yang harus mengingat, dan bahkan mencari alasan untuk tidak mengerjakan tugas tersebut. Dan bahkan menolak dengan cara tantrum. Dan anaknya stres juga nantinya. Karena kenapa? Kemampuannya tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, itu yang nantinya gangguan konsentrasi karena anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah gangguan konsentrasi yang karena faktor out-nya. Jadi materi yang tidak menarik, anak-anak yang dia materinya sudah dikuasai itu juga akan gangguan konsentrasi loh. Jadi anak-anak yang IQ-nya bagus itu akan mengalami gangguan konsentrasi karena merasa dia udah bosan, udah bisa gitu. Atau materinya di luar kapasitasnya anak gitu. Kayak tadi tuh yang anaknya itu IQ-nya di bawah rata-rata, tugasnya seperti anak tipikal, anak-anak yang normal. Jadi bikinlah tuh jadi membuat gangguan konsentrasi pada anak dengan Down syndrome kayak gitu tadi. Dan tempatnya tidak kondusif, misalnya ramai, banyak distraksi, banyak orang lewat, dan bahkan handphone sama TV yang nyala misalnya gitu. Nah, itu membuat gangguan konsentrasi. Nah, ini adalah kriteria untuk pendiagnosaan dari gangguan konsentrasi. Ini diambil dari buku DSM-5, di mana dikatakan gangguan konsentrasi kalau minimal 6 gejala dari ciri-ciri nanti yang akan saya sebutkan, dan konsisten terjadi selama 6 bulan berturut-turut, dan lebih dari 3 tempat. Jadi gangguan konsentrasinya bukan hanya di sekolah doang, ternyata di rumah juga gitu. Nah, ini gangguan konsentrasi dari sering gagalnya memusatkan perhatian pada hal yang kecil, terus sering sulit mempertahankan perhatian, sering seperti tidak mendengarkan saat diajak berbicara, sering tidak mengikuti petunjuk atau gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah, dan juga seringkali cenderung sulit untuk mengatur tugas dan kegiatan, serta sering menghindar atau tidak suka atau enggan melakukan tugas yang membutuhkan konsentrasi atau upaya mental dalam waktu lama gitu. Nah, dampak gangguan konsentrasi itu apa? Pada bayi pasti akan menyebabkan dia tidak fokus pada stimulus. Pada anak menyebabkan dia akan terganggu tugas perkembangan berbicaranya. Pada anak prasekolah, anak TK playgroup itu terjadi rendahnya kemampuan belajar yang selanjutnya nantinya akan ada penolakan, menghindari tugas, dan bahkan malas sekolah. Jadi dampaknya itu bisa kemana-mana malahan. Jadi anaknya jadi tidak peduli dengan proses belajar dan cenderung tidak mau atau bahkan membangkang pada proses belajar. Nah, cara mengatasinya. Jadi cara mengatasi ini ada cara sadar, ada cara tidak sadar.
Cara sadar adalah anak dan orang tua akan duduk bersama untuk memberikan pemahaman bersama. Dilatih anaknya self-regulated, jadi dibuatkan jadwal, ditanamkan kesadaran untuk pentingnya tugas dan tanggung jawab, meningkatkan karakter dan moralnya anak, dan menggunakan konsekuensi yang tepat. Terus yang ketiga, cara sadar itu adalah menyamakan platform antara persepsi ayah dan ibunya dengan anak tentang apa sih itu belajar, apa sih itu yang harus dikuasai, kayak gitu. Dan yang keempat adalah meningkatkan kematangan setiap aspek perkembangannya anak. Dan bahkan kalau perlu nih ya, nantinya gaya belajarnya harus disesuaikan dan serta bisa diberikan suplemen kecerdasan seperti buah, sayur, EPA-DHA dari ikan. Nah, ini adalah contoh untuk jadwal tadi. Ini untuk anak yang sudah bisa baca, ini untuk anak yang belum bisa baca, dan cara sadar yang lain adalah memasukkan informasi belajar itu dengan berbagai gaya belajar, gitu ya. Jadi dengan berbagai multi indera lah. Jadi kalau menanamkan kemampuan belajar itu jangan cuma satu aja, misalnya jangan dibacakan saja, jangan cuma visual saja, nah kayak gitu. Dan yang meningkatkan konsentrasi itu adalah suasana lingkungan yang kondusif, termasuk mematikan handphone, TV, YouTube gitu ya. Termasuk untuk meningkatkan konsentrasi adalah perlunya sarapan pagi. Nah, jadi bila anak itu sudah terganggu konsentrasinya pun juga nantinya membutuhkan terapi. Makanya nantinya bisa dirujuk untuk mendapatkan okupasi terapi, brain gym atau senam otak, dan bahkan remedial terapi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang nantinya akan bisa membantu untuk anak itu rilis, mendapatkan kebutuhan bergeraknya. Nih, melompat, namanya jumping activities. Nah, ini melompat, hopping, jalan binatang, termasuk jalan gerobak, ini namanya wheelbarrow walk, sepedaan, kayak gitu. Termasuk motorik halus nih, jadi meronce, nih aktivitas-aktivitas yang nantinya meningkatkan konsentrasi, termasuk Lego, lipat kertas, menulis, kayak gitu. Dan itu tadi yang cara sadar. Nah, yang berikutnya adalah cara tidak sadar. Cara tidak sadar ini disebutnya adalah namanya hypnosleep. Jadi teknik yang digunakan dengan cara memberikan sugesti pada anak saat dia sedang tidur. Dan kondisi yang digunakan ini adalah namanya kondisi hipnogogik, di mana kondisi ngantuk-ngantuk gitu tuh. Dan kondisi hypnosleep ini sangat efektif karena bekerja langsung di pikiran bawah sadar anak, dan 4 filter mental pikiran bawah sadar tidak bekerja, sedang tidak bekerja, gitu, atau off. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah buat skripnya dulu. Jadi buat skrip gitu, buat skripnya dan ditujukan pada anak. Jadi sebut nama anak tersebut. Terus lakukan secara konsisten dan kontinu selama minimal 1 minggu. Dan bisikan di telinga kanan, baca lembut, penuh kasih sayang tapi tegas. Nih contohnya nih ya. Contohnya adalah kita bikin skrip nih. Misalnya contoh masalah anaknya adalah mengalami gangguan membaca. Nah, nanti dibacakan tuh. Besok kalau mama minta Iwan latihan membaca, maka Iwan akan lancar membaca apa yang dilatihkan. Nah, si pembacanya adalah mama, berarti yang akan melatihkannya adalah mama. Jangan sampai nanti gini nih, yang membacakan skrip tadi adalah mama, tapi yang melatih mbaknya gitu. Nah, itu juga nggak cocok. Nah, dan waktu bikin skrip tadi jangan pernah ada bahasa negatif. Jadi bahasanya positif semua. Nah, jadi nanti bahasanya tuh yang dudunya ini nih, gitu, yang bahasa positif lah, gitu ya. Oke, itu tepat 30 menit saya menyampaikan materi dan kita akan langsung tanya jawab. Baik, terima kasih untuk pemaparannya pada malam hari ini. Langsung aja ya Bunda yang ingin bertanya bisa raise hand atau cek di kolom chat dengan nama, domisili, dan usia anak dan pertanyaan. Langsung aja yang raise hand dan kolom chat. Silahkan Ayah Bunda.
dengan Bapak Hendra Winata. Ini Bapak atau Ibu ya? Takut salah sebut nanti saya. Silahkan. Bapak, Oh iya, Bapak. Bapak. Ya, Iya. silakan Pak Hendra. Ya, Dok, anak saya kalau disuruh belajar sebentar sekali ya, maksudnya baru dikasih tahu beberapa detik atau beberapa menit dia melakukan yang lain. Suruh gitu harus ditegur dulu, diingetin, terus balik lagi. Udah baru berapa lama, baru 30 detik, 1 menit, malah ngerjain yang lain. Harus diingetin terus, Dok. Mohon penjelasannya, Dok. Oke, baik. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, yang perlu dicek itu adalah kebutuhan bergeraknya itu seberapa tinggi. Jadi, kalau kebutuhan bergeraknya sangat tinggi, yang paling efektif adalah harus diberikan aktivitas bergerak terlebih dahulu. Jadi nantinya harus diberikan aktivitas kebutuhan bergeraknya dulu, baru belajar. Nah, jadi penyusunan jadwalnya itu harus benar-benar nantinya rapi. Nah, jadi ini saya tampilkan nih. Jadi nantinya waktu menyusun jadwal ini nih, itu benar-benar sebelum belajar adalah kebutuhan bergerak. Dan bahkan nanti penyusunan jadwal ini harus bersama anak. Jadi nanti waktu nyusun tadi itu harus bersama anak. Jadi cara menyusun jadwal dibuat atas kesepakatan jadwal yang disepakati bersama lewat proses diskusi sama anak. Jadi nyusunnya bersama anak. Kalau anaknya belum bisa baca yang kayak tadi ini, jadi nantinya bentuknya kayak seperti ini. Jadi kayak gambar yang di print out, terus di laminating, terus ditempel di jadwalku itu. Nah, penyusunan ini di pagi hari boleh atau di malam sebelumnya boleh. Dan ingat, penyusunan jadwal ini harus selang-seling antara kewajiban dan hak. Nah, jadi kewajiban, hak. Nah, kita harus bikin dulu tentang kewajibannya dan haknya. Dan ini harus sebanding. Jadi jangan gini ya. Misalnya contoh belajar ini sebuah kegiatan yang berat bagi anak. Jangan haknya yang cemen gitu. Haknya juga yang harus berat juga. Jadi haknya harus yang misalnya contoh nih kalau pada anak saya itu dia suka banget naik sepeda. Nah, si naik sepeda ini akan saya gandengkan dengan belajar di mana kita akan harus sandingkan karena sesuai nih kalau dia itu nggak diperbolehkan naik sepeda sehari aja itu sangat kelimpungan dia gitu. Jadi saya bilang, ayo kita belajar dulu, selesaikan belajarnya supaya kamu bisa cepat punya banyak waktu naik sepeda gitu. Jadi nanti penyusunan jadwal ini sangat penting sekali dan penyusunan jadwal tadi itu harus tervisual. Jadi tidak boleh cuman ngomong doang tuh nggak boleh, verbal doang nggak boleh. Jadwalnya harus tersusun dengan baik, runut dan runtut. Jadwalnya harus diselang-seling antara kewajiban dan hak, dan kewajiban dan haknya harus sepadan gitu ya. Tadi contohnya tadi nih, kalau saya nih pada anak saya tuh gitu, belajar naik sepeda, mengerjakan PR, main mobil-mobilan. Makan siang habis baru es krim akan bisa dibuatkan. Kalau makan siangnya nggak selesai, ya nggak akan dapat es krim. Nah, kayak gitu. Jadi makan siangnya harus habis dengan makan sendiri, baru dapat es krim. Nah, kayak gitu. Dan es krimnya pada anak saya itu saya buatkan pakai bikin sendiri, karena anak saya autis gitu. Jadi es krimnya bukan es krim yang beli di Alfamart, Indomaret begitu, bukan. Jadi es krimnya bikin sendiri pakai santan bikinan bundanya gitu. Jadi itu yang nanti akan harus dipertimbangkan itu dari segi pengaturan jadwalnya. Nah, yang kedua adalah saya curiga pengaturan tempat belajarnya. Nah, jadi tempat belajarnya itu juga nggak boleh nih diaturnya asal. Jadi tempat belajar tidak boleh nih ya, tidak boleh belakangnya makanan. Tempat belajar tidak boleh belakangnya itu TV gitu tuh. Nah, jadi tempat belajarnya benar-benar harus kondusif dan tidak harus
ini ya, tidak harus tempat belajarnya itu yang mahal-mahal, itu nggak harus gitu tuh. Jadi tempat belajar itu di set betul-betul yang nantinya apakah distraksinya banyak atau tidak itu sangat tergantung pada si kemampuan anak gitu. Apakah nanti ini barang-barang ini masih boleh atau disingkirkan itu sangat tergantung anak. Jika anak itu masih mudah terdistraksi oleh si stimulus itu ya tidak boleh dia belajar di ruang belajar yang seramai ini. Ini saya contohkan di beberapa tempat belajar anak itu ada yang seramai ini, ada yang agak rapi kayak gitu. Nah, dan ingat sebaiknya tempat belajar itu tidak di dalam kamar tidur. Jadi tempat belajar itu dianjurkan tidak di sampingnya ada kasur, di mana nantinya anak akan tergoda untuk rebahan di kasur. Jadi sebaiknya kamar tidur ruang belajar atau tempat belajar tidak di kamar tidur, ruang belajar diset dengan baik dan bisa memanfaatkan pojok-pojok ruangan. Jadi pojok-pojok yang nggak kepake itu boleh gitu tuh. Ini kayak gini, ini pojok-pojok yang nggak kepake gitu. Nah, apakah seramai ini ataukah dibuang gambar-gambarnya itu tergantung si anak nantinya mudah terdistraksi atau tidak. Sebaiknya kalau misalnya dia itu mudah terdistraksi ya harus polos begitu aja. Jadi ornamennya itu ornamen polos nih. Jadi nanti ruangannya benar-benar polos kayak gitu. Jadi nanti itu yang sangat penting dilakukan dan jangan lupa nanti anaknya perlu diajak ngomong untuk reinforcement tadi. Jadi si hak dan kewajibannya itu harus sebanding gitu, Pak. Cukup jelas atau tidak, Pak? Bapak Hendra, sepertinya langsung aja kalau gitu, Pak. Oke, baik. Ke pertanyaan chat ya dari Ya, Bunda Yani, domisili Banjarmasin, usia anak 2,5 tahun. Pertanyaannya, anak saya sudah sekolah di kelompok bermain. Saat sedang belajar seperti melem, mewarna, dan sebagainya, anak saya sering lihat teman-temannya saja, sehingga kurang fokus dengan tugasnya. Namun apabila guru sedang berbicara atau bercerita, dia cukup fokus. Apakah hal tersebut termasuk gangguan konsentrasi? Bila iya, bagaimana cara tepat mengatasinya? Lebih tepatnya bukan gangguan konsentrasi. Jadi anak itu tadi terjadi yang namanya dispraksia. Dispraksia itu adalah anaknya kesulitan dalam menginisiasi tugas namanya. Jadi kalau dia itu fokus dengerin gurunya bercerita, ya karena memang tidak perlu ngapa-ngapain gitu. Tidak perlu melakukan misalnya menulis gitu. Nah, dispraksia itu adalah kesulitan di dalam kelancaran dari otak untuk melakukan ide, rencana dan pelaksanaannya. Nah, itu namanya dispraksia. Jadi buat Bunda siapa? Bunda Yani. Nah, Bunda Yani yang di Banjarmasin itu bukan gangguan konsentrasi, itu namanya dispraksia. Nah, dispraksia itu anak kesulitan dalam menyusun pelaksanaan tugas namanya. Nih, itu tidak, praksis itu adalah perencanaan geraknya. Jadi kalau perencanaan gerak, kalau cuma dengerin gurunya bercerita ya bisa, karena kan nggak ngapa-ngapain, cuma duduk. Tapi anak itu akan kesulitan untuk sesuatu yang harus melakukan gerak. Nah, jadi ada ide, ada rencana, tapi nggak bisa ngelakuin. Jadi dia cuma bisanya nonton teman-temannya gitu. Nah, dispraksia ini nantinya harus diselesaikan. Kenapa? Karena dispraksia ini akan rembet kemana-mana nantinya. Rembet ke pengorganisasian sebuah tugas, rembet ke motorik kasar, dan koordinasinya. Jadi anak-anak dengan gangguan dispraksia itu kesulitan dalam nanti mengatur balance, keseimbangan. Dan kesulitan dalam hopping. Hopping itu melompat kayak gini nih, hopping nih kayak gini nih. Nah, ini hopping. Nah, ini hopping. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nantinya dibereskan satu persatu tuh nantinya kalau sudah terjadi rembetan-rembetan dari dispraksia ini. Termasuk nantinya kesulitan dalam motorik halus. Nah, dispraksia ini nanti juga akan berpengaruh pada konsentrasi
dan bahkan nantinya berpengaruh pada tingkat komunikasi. Jadi dia itu pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong itu, nggak bisa mengungkapkan isi yang dia maksud tadi tuh, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pada kondisi dispraksia? Jadi pada kondisi dispraksia segera periksakan ke klinik tumbuh kembang untuk ditata laksana. Nanti dispraksia ini akan berkaitan dengan stimulus kelancaran motoriknya dulu. Jadi nanti akan dilancarkan namanya praksis. Nah, itu ada di terapi yang namanya sensori integrasi. Nanti akan di terapi sensori integrasi sampai nantinya bisa mampu menginisiasi ide gerak tadi tuh. Dan nanti Bunda akan juga dikasih PR tuh, PR praksis, terutama nantinya mengatur regulasi kesehariannya anak, membuat jadwal, mengajarkan dia untuk bergerak gitu ya, termasuk nantinya jangan dibantu-bantu, ingat tuh. Dispraksia itu diperparah oleh bantuan yang terlalu sering. Jadi anaknya jadi tidak mampu menginisiasi ide. Jadi jangan dibantu-bantu, sama-sama punya waktu, harusnya jangan memakaikan sepatu gitu tuh. Jadi sama-sama punya waktu, jangan makaiin sepatunya anak. Sama-sama punya waktu, harusnya ngajarin anak pakai sepatu. Karena dalam ngajarin itu praksis otak itu terlatih. Jadi ayo angkat kakinya, masukkan kaki kanannya. Kaki kanan dulu toh Yona. Nah, kaki kanan dulu, kaki kanan. Nah, dia Patri, maaf sebelumnya, ini nggak ada videonya, emang gelap atau gimana ya? Oh, saya kurang tahu nih. Coba. Iya. Nah, Nah, baru. sudah ya. Iya. Oh, alah. Tadi ini ada sinyal error. Oke, gitu ya. Jadi buat Bunda Yani itu yang nanti harus dilakukan. Jadi periksakan ke klinik tumbuh kembang itu untuk tata laksana dispraksia itu. Jadi dispraksia itu awal gejala macam-macam nanti masalahnya kemana-mana. Karena anaknya itu pengen tapi nggak bisa ngelakuin gitu. Nah, kalau cuma denger gurunya bercerita ya biasa-biasa aja, kan cuma denger doang. Nah, anak dispraksia itu kesulitan dalam mengungkapkannya. Oke, gitu. Terima kasih untuk jawabannya Pak Patri. Selanjutnya ini ada dari kolom chat, usia anak 9 tahun. Sangat menarik contoh jadwalnya penyusunannya. Saya pengen dapat perangkat seperti contoh itu untuk anak saya yang ADHD. Sekarang sudah mulai bisa paham waktu, tapi belum bisa konsisten dengan jadwal. Saya tidak kreatif bikin jadwalnya. Ya, jadi kalau di Yamed itu kami kasih softwarenya. Jadi kalau terapi di Yamed itu diberikan software gambar. Jadi memang anak-anak yang terapi di Yamed itu nanti akan dikasih software sih, Bun. Jadi kalau misalnya Bunda Aulia itu punya teman yang terapinya di Yamed, minta aja gitu. Karena itu untuk mendapatkan software untuk bikin jadwal tadi itu syaratnya adalah menjadi klien di Yamed gitu. Itu akan dapat rangkaian gambar gitu tuh. Jadi kayak software gitu untuk nyari gambar apa yang dibutuhin gitu. Jadi gambar-gambar itu didapatkannya di Yamed, sebenarnya kami punya softwarenya gitu, software untuk bikin jadwal tadi gitu. Tapi jadwalnya bikin sendiri biasanya, jadi bukan kami yang bikinin ya. Jadi software itu bukan kami yang bikinin, jadwal tadi bukan kami yang bikinin. Jadi kami cuma ngasih kayak gini nih, ngasih ininya, ngasih gambarnya aja nih, ngasih gambarnya aja nih, tuh ngasih gambar-gambarnya saja gitu. Nah itu untuk nyusun si gambar-gambar tadi. Nah, kami cuma ngajarin, jadi ngajarin bagaimana cara nyusunnya tadi tuh, selang-seling antara kewajiban sama hak kayak gitu. Tapi nanti bikin sendiri itu Bunda Aulia. Gitu, Bun. Baik, terima kasih untuk jawabannya Patri. Ini ada dari kolom chat kembali Bunda Emma, domisili Cilegon, usia anaknya 3 tahun 4 bulan. Malam dok, anak saya 1 bulan lalu didiagnosa ADHD. Alhamdulillah sudah terapi 7 kali untuk pemahaman dan fokusnya sudah membaik. Hanya hiperaktifnya masih banyak gerak, tidak bisa diam.
yang mau saya tanyakan, terapi apa untuk di rumah untuk mengurangi hiperaktif anak saya? Terima kasih. Oke, kalau untuk di rumah itu yang paling penting pada poin pada anak dengan ADHD adalah satu, pengaturan screen time, karena screen time itu akan meningkatkan hiperaktivitas. Jadi benar-benar sebenarnya kalau dengan kondisi, tapi ini kok aneh ya, ini diagnosa salah nih Bun. Jadi ADHD tidak boleh didiagnosa pada anak usia 3 tahun, itu diagnosa salah. Jadi ini yang perlu dipahami juga, ini banyak tempat center yang mendiagnosa salah. Jadi yang jelas itu anak bukan ADHD lah sebenarnya. Mungkin gangguan emosi perilaku mungkin ya. Jadi ini yang harus dipahami juga nih, bahwa ADHD itu hanya boleh didiagnosa saat dia itu sudah usia sekolah. Nah, jadi ADHD itu adalah usianya sekitar 5 tahun ke atas. Nah, pada gangguan yang lebih dahulu itu bukan ADHD kemungkinan ya. Kalau anak-anaknya ibu tadi sebenarnya kemungkinan bukan ADHD, tapi masih di fasenya namanya gangguan emosi perilaku. Gangguan emosi perilaku itu dia tidak mampu untuk kontrol emosi. Nah, jadi sebenarnya kalau dengan kondisi yang tadi itu sebenarnya perlu banyak pelukan, perlu banyak arahan. Jadi terapinya adalah terapi sensori integrasi sama terapi ABA-VB namanya, Applied Behavior Analysis Verbal Behavior, atau terapi perilaku namanya. Nah, jadi kondisi anak dengan usianya tuh 3 tahun 4 bulan, itu bukan ADHD. Dan kemungkinan adalah gangguannya adalah emosi, perilaku, hiperaktivitas, impulsivitas. Jadi yang nantinya harus ditekankan tadi, screen time-nya harus di stop, nolin benar-benar nol. Diet makanan yang membuat hiperaktif itu, jadi 3 jenis makanan itu ya. Jadi benar-benar nantinya tidak boleh memberikan kasein, tidak boleh memberikan gluten, dan tidak boleh memberikan gula. Nah, itu makanan. Yang ketiga adalah aturan. Aturannya dibikin. Aturannya benar-benar tergambar tadi. Jadi bikin yang boleh sama yang tidak boleh gitu ya. Jadi yang boleh tidak boleh tadi benar-benar harus dibikin. Jadi nantinya dibikin aturan atau namanya rule. Aturan atau rule tadi. Nah, aturan atau rule tadi buat anak itu benar-benar harus tergambar dengan jelas gitu. Seperti ini contohnya. Jadi rule itu benar-benar tergambar dengan jelas seperti ini. Nih. Jadi tergambar dengan jelas mana yang perilaku baik, mana yang perilaku buruk gitu. Dan benar-benar harus tergambar dengan jelas nih kayak gini. Nih, tergambar dengan jelas dan terjadwal dengan baik, bikin ininya, bikin jadwalnya. Jadi jadwalnya tersusun dengan baik dan anak benar-benar akan harus diberikan konsekuensi yang benar. Dan ingat rumusnya, jika maka, jadi jika makanya benar-benar terjalankan dengan baik. Pada anak dengan gangguan emosi perilaku, itu perlu kita bantu untuk meregulasi emosinya soalnya. Jadi regulasi emosi itu ya tertata dengan baik dengan rumus jika maka tadi. Gitu. Jadi jika maka ini yang benar-benar nantinya harus ditekankan pada orang tua di rumah, pengasuh, nenek, kakek gitu. Jadi jika maka jangan dirusak ya Nek, jika makanya. Jadi ya jika maka, jika mandi maka ikut, jika tidak mandi maka ditinggal. Jika mau dikasih ya duduk manis, bilang baik-baik. Jika kamu ngamuk ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Nah kayak gitu. Jika maka ini benar-benar diterapkan dengan baik gitu. Jadi buat kesimpulannya, buat Ibu Emma tadi, satu, anak Ibu bukan ADHD, anak Ibu kemungkinan masih di gangguan emosi perilaku, temper tantrum gitu ya. Nah, jadi fokusnya bukan ADHD, tapi fokusnya adalah kontrol emosi. Kontrol emosi tadi dipengaruhi oleh screen time, makanan, pola pengasuhan yang jelas, jika makanya dipakai gitu. Dan bantu dia untuk meregulasi emosinya gitu. Itu jawaban buat Bunda Emma.
Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya, Ini boleh. ada Sandy dari Bogor, 4 tahun usia anaknya. Izin bertanya, anak saya ini ASD, saya ingin sekali bisa memperpanjang konsentrasi anak. Apakah masih memungkinkan hal tersebut untuk anak ASD? Adakah tips dari dokter untuk latihan-latihan yang paling mudah untuk memperpanjang konsentrasi? Oke, jadi pada anak dengan ASD itu bukan konsentrasinya dulu yang diperbaiki, tapi yang diperbaiki namanya joint attention. Jadi pada anak dengan ASD permasalahannya adalah joint attention. Nah, apa itu joint attention? Nih saya paparkan dulu nih. Jadi buat Bunda atau Ayah Sandy ya, Bunda Sandy ya. Jadi yang diperbaiki pada anak dengan ASD adalah namanya joint attention. Apa itu joint attention? Adalah kapasitas untuk fokus bersama dengan orang lain, seperti ibunya, pada sesuatu di lingkungan seperti apel atau permainan gitu ya. Untuk anak-anak yang sedang berkembang dimulai pada usia 9 bulan kemampuan joint attention ini. Nah, elemen of joint attention itu melibatkan berbagi perhatian dengan orang lain melalui menunjuk dan menunjukkan sesuatu dan terlihat terkoordinasi antara objek dengan orang tersebut dan mewakili pemahaman anak dari representasi mental orang lain. Nah, joint attention ini adalah kemampuan seperti ini. Nih, jadi kemampuan anak untuk lihat bibir orang dan lihat benda yang diajarkan. Makanya kalau pada anak dengan autistic spectrum disorder, kita itu akan mengajarkan segala sesuatu, benda yang kita ajarkan harus dekat ke mulut. Nah, pada anak dengan ASD, kita akan perbanyak jongkok. Ingat nih, jongkok, karena harus se-eye level. Jadi harus se-eye level. Harus jongkok, harus sesuai dengan kontaknya mata ke mata. Nah, ini yang akan diperbanyak. Nah, pada anak dengan ASD yang harus dipersiapkan bukan konsentrasinya, tapi 14 prasyarat untuk berbicara ini. Jadi ada 14 yang akan harus diajarkan pada anak dengan ASD untuk biar dia bisa berbicara. Yang pertama adalah joint attention tadi, atau kontak mata, atau fokus konsentrasi pada bibir, bukan pada lingkungan. Yang kedua adalah looking and listening, kemampuan lihat dan dengar. Yang ketiga adalah kepatuhan atau compliance. Yang keempat adalah mengajarkan tersenyum dengan orang lain. Dan seterusnya ini ada 14 hal yang nantinya harus diajarkan di dalam namanya pra-language. Nah, itu yang harus diajarkan tuh buat Bunda Sandy tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Patri untuk pemaparannya. Mungkin langsung closing statement ya Pak, atau gimana mau langsung? Oke. Iya. Oke. Jadi buat para ayah bunda semuanya, yang jelas sebenarnya untuk konsentrasi ini sangat dipentingkan penyebabnya apa. Jadi saya anjurkan bukan hanya sekedar kalau kita ngomong gini nih, yang ditangani bukan konsentrasinya sebenarnya, tapi yang ditangani adalah penyebab anak sampai gangguan konsentrasi. Jadi itu perlu analisa ke ahli, ke profesional. Makanya perlunya dibawa untuk periksa dulu. Apakah konsentrasinya tadi terganggu oleh apa? Kayak seperti tadi tuh. Contoh pada bunda yang dari Cilegon tadi yang salah diagnosa gitu. Lalu anak 3 tahun kok didiagnosa ADHD gitu. Ya nanti fokusnya ADHD padahal bukan. Pada kasus anak itu tadi, kasusnya adalah emosi perilaku. Jadi yang menyebabkan anak itu tidak fokus adalah emosi perilakunya, bukan ADHD-nya gitu. Jadi untuk menangani gangguan konsentrasi itu penting sekali mengetahui penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang ditangani. Jadi jangan sampai salah mindset gitu ya. Seringkali gini, para ayah bunda tuh taunya gini, oh meronce itu untuk meningkatkan konsentrasi. Bukan itunya, bukan meroncenya, karena bukan meroncenya. Ya kalau dia itu gangguan konsentrasinya karena visual attention, focus attention yang bermasalah. Nah kalau bukan, ya bukan itu gitu.
Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Penyebabnya, jenis konsentrasi yang terganggu yang mana, itu akan sangat penting untuk menyelesaikan satu persatu. Jadi apakah gangguan konsentrasi itu terselesaikan dengan baik atau tidak, itu sangat tergantung pada si penelusuran. Apakah yang terganggu, mana yang terganggu, dan solusinya apa. Gitu. Jadi, ayo para ayah bunda, jangan asal selesaiin dengan terapi ini. Bukan masalah terapinya. Cari dulu penyebabnya apa. Gitu. Oke, itu aja pesan dari saya. Semoga bermanfaat informasi dan ilmu yang kita share malam ini. Terima kasih banyak Bapak Tri untuk pemaparannya pada malam hari ini dan closing statement-nya. Boleh selanjutnya untuk foto bersama ya Bapak. Baik. Ayah Bunda yang mau open cam silahkan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Tri buat pemaparannya hari ini. Sehat-sehat ya Bapak. Baik, terima kasih kembali. Saya izin leave. Iya, terima kasih. Ayah Bunda, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan yang terjawab. Bisa belajar dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Tri dan bisa belajar juga dari jawaban yang hari ini terjawab. Terima kasih Ayah Bunda semua. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya pada webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih Ayah Bunda. Jazakallahu khair buat Ayah Bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.